Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera kepada seluruh sahabat bisa. Bincang santai pada malam hari ini. Tentunya berjumpa lagi kita dengan live podcast Inhil Connect Kecamatan Keritang. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya, walaupun tadi malam memang sudah saya sedikit perkenalan, tapi tidak berhenti saya memperkenalkan diri. Inhil Connect Kecamatan Keritang. Nama saya Muhammad Iqbal Samsudin, saya berasal dari Dusun Parit Lubuk Baru, Desa Kuala Keritang. Baiklah sahabat bisa semuanya bincang santai pada malam hari ini sesuai dengan tema podcast kita. Tentunya sahabat bisa bincang santai telah menunggu tamu undangan kita pada malam hari ini, yaitu salah satu paslon kepala desa dengan nomor urut 2, yaitu Bapak Al-Huda ST. Mungkin kepada Bapak Al-Huda ST saya persilakan. Assalamualaikum Bang. Selamat malam. Semaju dikit Bang biar sahabat bisa dengar suaranya Bang. Siap, siap. Bang, enaknya manggil apa nih? Karena mudamu juga kan? Panggil abang boleh, panggil bung boleh. Bung boleh. Bung boleh, abang Bung boleh. boleh. Tapi kayak sama seperti sahabat biasa lah. Siap. Dipanggil abang udah aja ya. Siap. Abang udah aja. Karena kalau saya manggil bapak terlalu tua pula nanti kan. Terlalu tua. Baiklah Bang. Bang, kita akan bincang-bincang santai mengenai sekilas tentang pengalaman abang. Juga nanti maksud dan tujuan abang mencalonkan diri sebagai calon kepala desa dengan nomor urut 2 Bang ya. Siap. Tapi sejauh ini kita coba mengulas sedikit tentang pengalaman abang. Ini saya lihat dari profil abang sudah punya istri juga Bang ya. Alhamdulillah. Sudah punya istri. Alhamdulillah sudah punya Abang istri. kelahiran tahun 1992. Betul. Di bulan 9 tanggal 6 Bang ya. Betul. Dan anak sudah punya juga. Anak sudah punya satu. Udahnya satu. Sudah punya satu. Ya. Kebetulan baru ulang tahun nih, Bal. Oh, baru ulang tahun. Baru ulang tahun nih. Selamat ulang tahun lah Bang untuk Terima anak. kasih. Semoga panjang umur dan sehat selalu menjadi anak yang solehah sesuai dengan apa yang diimpikan oleh orang tuanya lah Bang. Amin. Ya Bang, mungkin masuk pada sebelum jauh kita membahas masalah tentang Pilkades, saya ingin menanyakan tentang pendidikan Abang juga nih. Ya. Karena dalam visi misi Abang ataupun biodata Abang juga, Abang pendidikannya sampai kemudian di UNRI yang selesai Bang. Wir. Oh WIR, mohon maaf. Wir. Ini dari SD juga di Kota Baru Bang ya. SD Kota Baru. Terus di MTS Pondok Pesantren Darul Hikmah Pekanbaru. Pekanbaru, Darlik Pekanbaru 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Nah, terus di SMK Negeri 2 Pekanbaru. Di SMK Negeri 2 Pekanbaru. Jurusan bangunan gedung. Iya betul Pak. Jadi kalau jurusan bangunan gedung ini, kalau orang cerita tentang terkait tukang, kita juga pernah jadi tukang dulu. Gitu. Pernah. Ya, jadi masang bata, ngecor, itu juga pernah kita lalui lah. Banyak juga pengalaman Abang. Karena memang tuntutan daripada sekolah gitu. Iya, memang betul. harus kita lalui. Berarti skill Abang nih luar biasa juga ya, pengalaman-pengalaman bukan hanya tidaklah. Itu dalam kan karena terkait tuntutan aja Bang. Ini tuh, kemudian ini ya Bang, menarik nih. Abang Universitas Kebangsaan Malaysia Komputer Industri. Iya, betul. Nah, sudah sampai di sana Bang Malaysia. Sudah sampai di Malaysia. Dari tahun 2011 ya, kalau tidak salah. Di Malaysia itu dari tahun 2011 Pak. 2011 hingga 2013. Jadi memang di Malaysia setelah sekolah di SMK 2 Negeri Pekanbaru, saya coba beasiswa. Jadi menarik nih, beasiswa saya itu saya pilih jurusan pertama itu planologi tata kota. Kalau bahasa Malaysia itu sains pembangunan. Sains pembangunan. Jadi masuk kepada di Malaysia, tahu-tahu lulusnya itu pilihan kedua, Wal. Pilihan kedua dulu saya. Cuman ya kita coba aja lah gitu. Ya artinya ini beasiswa, ini kesempatan. Apalagi kita anak kampung kan. Kita anak kampung, kita punya mimpi yang tinggi. Ya kita coba ambil kesempatan ini untuk ambil di jurusan komputer industri. 2 tahun di Malaysia. Ya artinya memang banyak lah pengalaman. Ya banyak pelajaran lah yang kita dapat lah selama di Malaysia, Bang. Apa yang membedakan Bang? Mungkin Abang tentu selama 2 tahun bukan waktu yang sebentar di Malaysia itu. Apa yang membedakan di Indonesia?
jelas secara membedakan tuh jelasnya secara fasilitas. 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 Saya dulu di UKM ya, UKM, Mm-mm. Universitas Kebangsaan Malaysia. Jadi kalau bicara tentang fasilitas di Universitas Kebangsaan Malaysia itu jelas beda, Wal. Yang pertama ya fasilitasnya lengkap di sana. Lengkap. Ya pada waktu itu aja waktu itu saya kuliah di Malaysia itu lapang bola jelasnya ada 4. Ada 4. 1 stadion. Habis itu juga dilengkapi dengan perpustakaan terbesar di Asia. Di Asia. Di Asia. Juga Malaysia di UKM itu kalau untuk transportasinya sendiri, Wal. Jadi dia memang ada bus. Jadi ada bus yang untuk khusus mahasiswa yang ada di Universitas Malaysia, ya Universitas Kebangsaan Malaysia untuk mengantar mahasiswa-mahasiswi yang ada di dalam sana, Wal. Jadi ya terkait yang membedakannya ya juga sangat jelas lah. Jelasnya fasilitas lah. Fasilitas kita ya jauh berbeda sama Boleh tahu, Bang? sama yang ada di sini. Abang kemarin tinggal di Malaysia tuh ngontrak, ngekos atau asrama? Mungkin asrama. Jadi kalau di Malaysia, kalau kami kemarin itu ada tahapan, Bal. Jadi untuk tahun pertama itu diwajibkan seluruh daripada mahasiswa ataupun mahasiswi yang kuliah di Universitas Kebangsaan Malaysia itu masuk ke dalam asrama. Asrama. Atau kalau bahasa Malaysia itu college. Jadi artinya apa tuh? asrama. Artinya asrama. Ya kalau saya dulu namanya college KTSO namanya. Ya, saya lupa juga singkatannya pada waktu itu gitu. Yeah. Jadi pada waktu itu memang ada asrama setahun di asrama. Jadi selesai di asrama karena memang di organisasi aktif juga, Wal. Jadi pada tahun 2012 saya bersama rekan-rekan, saya pernah jadi di Malaysia itu ikut dalam organisasi mahasiswa Riau Malaysia. Jadi saya pernah menjadi bendahara umum di Malaysia. Jadi jadi bendahara umum pada tahun 2012 itu kita dapat asrama. Asrama kita kalau saya ingat saya pada waktu itu 3 lantai itu, Bang. 3 lantai. Jadi 3 lantai. Itu jadi asrama pada tahun kedua, Indonesia. Asrama Riau, khusus Riau. Khusus Riau yang ada di Malaysia. Waktu itu berada di Kajang nama tempatnya. Kajang. Ya, Kajang. Jadi ketika pada tahun kedua ya posisi kita pada waktu itu ya tinggal di asrama. Tinggal di asrama pada waktu itu. Itulah pengalaman-pengalaman yang ada di bahasa sehari-hari jelas beda. Bahasa yang dipakai di sana adalah bahasa Malaysia dan bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya, dan bahasa Malaysia. Inggris dan Malaysia. Tapi Melayunya beda juga, Bang. Melayu juga beda, sangat Bang. jauh beda. Artinya, kan? Kalau hari ini kita berbicara tentang Melayu yang kita di sini dibawa ke Malaysia, ya tentu beda. Ya contohnya mungkin ada beberapa kosakata yang sangat jauh seperti kamar mandi kan? Iya. Tandas. Iya betul. Ini kan jauh berbeda lah gitu dengan bahasa kita sehari-hari gitu. Iya. Soalnya kalau kami dulu ya, saya juga pernah menempuh pendidikan di Jogja. Iya. Kebetulan bahasa Melayu itu kan ada perkumpulannya juga waktu itu. Ada dari Thailand itu juga beda, Bang. Betul. Sangat beda. Kita pun nggak mengerti gitu bahasa Melayu itu seperti apa, Malaysia, terus beberapa negara yang lain kan gitu. Betul. Jadi kalau saya pikir kemarin itu, Bal, termasuk Singapura, termasuk dengan Thailand, saya pikir orang ini punya bahasa tersendiri gitu. Rupanya rupanya Melayu, cuman memang Melayu khusus mungkin yang ya dipahami selingkungan itu juga gitu. Artinya kita bisa mengerti lah, oh ini bahasa Melayu nih gitu. Cuman kita tidak bisa memahaminya. Seperti itulah. Ya, tentu ini jadi pengalaman lah. Pengalaman luar biasa kan. Jarang-jarang orang bisa sampai ke luar negeri, Bang. Walaupun Malaysia gitu. Walaupun Malaysia. Bahkan mudah-mudahan anak-anak kampung bisa sampai ke luar negeri lah, Bang ya. Mudah-mudahan harapan punya kita impian besar juga mereka kan. Betul, Bal. Harapan kita hari ini ya SDM ya, terutama di Kota Baru lah ya, di Kota Baru Sebrida. Ya harapan kita ya muncullah SDM yang memang benar-benar mampu untuk menjemput itu gitu. Iya betul. Karena hari ini ya mungkin ada Iqbal yang di Jogja, mungkin ada rekan-rekan yang lain kuliahnya mungkin hari ini S1, S2. Iya. Ya, harusnya memang S3 ya, kalau bisa memang profesor gitu. Ya artinya ini kan cetusan dari Kota Baru gitu. Harapan kita seperti itu. Mudah-mudahan, Bang. Mudah-mudahan. Karena ya
hari ini ya yang ingin membangun kampung siapa lagi kalau bukan kita, Bang. Karena menarik bicara pendidikan nih Bang. Sangat Kalau menarik. bicara pendidikan ini kan memang sumber daya alam itu kan dikelola oleh sumber daya manusia. Betul. Artinya kerusakan alam itu tentunya dia apa yang pertama harus yang diperbaiki sumber daya manusia. Betul. Alam itu baik dan buruknya itu tergantung sumber daya manusianya. Betul. Jadi memang mungkin yang paling utama dari segi pendidikan yang harus memang ditanamkan. Dan kemudian kita pun dari kampung ini juga tidak boleh merasa ilfil Bang atau insecure dan harus punya mimpi yang tinggi. Wajib, 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 karena suatu kebanggaan kita juga Bang. Betul. Oke Bang, tadi itu sedikit sekilas lah, mungkin Iya. lebih banyak lagi pengalaman-pengalaman Abang, cuman belum Abang bisa ceritakan di sini kan tentang di Malaysia itu seperti apa. Saya ini pendidikan yang 2013 sampai 2018 Universitas Islam Riau. Iya, betul. Dan kemudian Abang teknik perencanaan wilayah dan kota. Betul. Ini dari apa namanya dari komputer industri, terus Abang pindah atau gimana nih Bang cerita boleh tahu? Pindah. Pindah. Kenapa Bang milih Saya pindah? pindah. Ada banyak alasan, Bal. Iya. Jadi pada waktu itu saya coba. Jadi basic saya itu sebenarnya kan di bangunan dan gedung. Iya. Waktu itu kan SMK 2. Ya artinya saya masuk ke komputer, ya ini kan ada perbedaan yang begitu jauh gitu. Artinya ya kalau ibaratnya gini, kalau dulu kita itu megang mengucau semen, sendok semen gitu, kita pegang palu. Iya. Ya hari ini kita harus pegang komputer, Bal. Ya Iya, tentu kan ini kan, ya kalau menurut saya kan ini kan ya memang ya perbedaannya sangat jauh. sangat jauh. Artinya pada semester 1, semester 2 yang saya rasakan, saya bilang ya mungkin kalau ingin mengejar nilai ya mungkin terselesaikan. Cuman kan kita kuliah ya ibaratnya bukan hanya nilai yang kita kejar, Betul. tapi memang benar-benar adalah skill ataupun Skill. keahlian itu yang kita kejar. Saya rasakan pada semester 4, wah ini sudah rasanya saya bilang kalau hanya yang ingin saya kejar ini hanya nilai, kalah saya bilang dalam mencari keahlian saya kalah saya bilang. Jadi saya pikir-pikir karena itu pun kemarin lulusnya di pilihan kedua awal, ya artinya pindah aja lah saya bilang. Saya balik, saya tetapkan pilihan saya, ya balik lagi ke planologi lagi, Iya betul. ke tata kota lagi. Ya artinya pada waktu itu ada juga planologi itu ada juga di UGM, mungkin hari ini ada di Unibro. Tapi memang pada waktu itu saya sudah berpikir yang dekat aja lah. Karena ya memang juga pada waktu itu kondisi orang tua juga semakin sudah tua kan. Iya betul. Jadi memang ya biar dekat aja lah Bal gitu. Iya. Biar dekat. Jadi kita tetap. Jadi saya ambil balik itu saya ambil tahun 2013 itu balik saya ambil ya planologi lagi Bal. Sebenarnya saya pun pindah Bang. Saya juga pindah. Jadi saya dari kalau Abang pindah dari luar negeri kembali ke Indonesia, ke Riau lah khususnya. Saya pindah cuma lingkaran Jogja. Awalnya tafsir hadis Bang. Jadi menarik juga waktu itu saya karena sama sahabat saya salah satunya itu kan malam itu nonton Champion. Awalnya pingin kuliah di kisaran Sumatera awalnya. Pinginnya gitu. Tapi karena tekad yang kuat ya kan, kita bismillah aja harus keluar dari Sumatera, kita keluar Jawa, di Pulau Jawa, di mana Pulau Jawa itu kita kuliah gitu. Betul. Pikiran kami waktu itu cuman ya yang penting kuliah. Betul. Tes lah waktu itu SBMPTN, kebetulan teman saya, sahabat saya ini juga dia lulusnya di beda universitas. Saya masuk ambil tafsir hadis. Pelajaran pertama semester awal 2 masih oke Bang. 3 lumayan, 4 berat. Jadi Betul. memutuskan juga saya pindah, tapi saya masih ruang lingkup langsung memutuskan pindah ke saya ambil hukum. Ujung di universitas yang lain. Iya. Jadi memang biasa itu pengalaman ini memang luar biasa juga. Bukan Abang aja, saya juga pindah. Kan luar biasa Iqbal hari ini. Iqbal kan sudah selesai S2 kan? Ya alhamdulillah Bang. Sudah SHMH kan luar Ya. biasa lah. Itu juga tidak terlepas dari doa-doa sahabat, doa orang tua lah khususnya. Yang pertama juga Abang kan. Artinya juga kita hidup juga perlu sama dengan Abang, yang penting dekat sama orang tua, karena yang penting hidup ini bakti kepada orang tua Bang. Betul, Bang. Itu yang paling utama. Oke. Kita boleh dari kampung, tapi ya tentunya pikiran kita tak kampungan. Siap betul. Gak bisa ambil S3 Wal. Alhamdulillah lagi jalan Bang. Pak bagus, luar biasa bagus. Ya Bang, ini tadi pendidikan sekilas, baru pendidikan nih Bang lah, Iya, lumayan panjang juga bincang santai kita malam hari ini dah. Masuk pada organisasi, pengalaman organisasi ini Abang cukup banyak nih Bang, serius. Saya lihat dari ada beberapa ini, saya tidak mungkin sebutkan satu persatu lah.
Ya, dak. Abang apa namanya? Organisasi kemudian Abang pernah di waktu di Darul Hikmah, ya kan? Di Malaysia, bahkan di Pekanbaru. Mungkin Abang bisa menceritakan sekilas lah untuk menjadi inspirasi oleh pemuda ini, Bang, agar dia ini juga tahu organisasi, apa sih itu organisasi, apa sih penting organisasi, apa sih kegunaan organisasi itu. Siap. Abang mungkin bisa memberikan lah apa informasi dan pengalaman-pengalaman Abang, semoga adik-adik kita nanti juga tertarik untuk masuk dalam organisasi karena kita tahu organisasi itu sangat penting, Bang, ya. Betul, Nah, betul. mungkin Abang bisa menceritakan sekilas lah. Organisasi ini ya apalagi di barisan mahasiswa, Bala. Iya, Ya betul. tentunya kan ya memang tidak menjadi sesuatu yang asing. Ya kalau bercerita tentang organisasi, ya tentunya saya memahami organisasi hari ini. Organisasi itu ya kumpulan orang Mm, menciptakan satu ide gitu. Ya organisasi ya sesimpel itu gitu. Cuman yang menjalankannya ini gitu. yang Jadi menjalankan kalau ini. saya berbicara tentang organisasi, jadi organisasi itu kalau saya cuma satu, Wal, Apa tuh? pegangan saya di organisasi, Wal. Mm, Berproses sebaik mungkin, ya hasilnya akan baik gitu. Iya, Karena apa? Karena proses itu juga menentukan hasil. Kalau betul. prosesnya sudah tak baik, ya hasilnya akan tak baik gitu. Ya. Tentunya organisasi-organisasi yang saya ikuti ini eh, yang tak lain tak bukan adalah untuk menambah wawasan. Mm-mm. Karena hari ini ya kalau kita mungkin di rantauan, ya baik saya di Pekanbaru, baik ya ketika di Malaysia, Mm-mm. ya memang organisasi adalah eh, saya jadikan jembatan, Bal. Ya artinya mungkin tidak kenal sama yang lain, yang melalui organisasi kan kita jadi kenal. Iya. Ya mungkin saya pernah di Darul Hikmah ikut Mm-mm. ikut pramuka gitu. Mm-mm. Ya mungkin kemarin mungkin belum saya rasakan buah dari organisasi. Ya Iya. hari ini kemarin ya sudah saya rasakan. Oh ini Iya. rupanya organisasi gitu. Oh rupanya organisasi ini ya menjadikan selain kita kenal menjadikan cerita juga gitu. Iya, betul. Ya kan Betul. Iya, betul, betul, Bang. terutama juga organisasi di kampus, Bal. Mm-mm. Di organisasi kampus sedikit cerita juga ya pernah lah di beberapa organisasi yang saya pimpin gitu. Ya artinya hari ini itu menjadikan cerita. Oh Mm-mm. iya, kita kemarin pernah buat ini, kita kemarin pernah buat Iya. ini, dan itu memotivasi kita untuk maju sebenarnya. Dan juga memang melalui organisasi-organisasi ini, di situ letak kita mengukir pengalaman. Ya saya yakin Pengalaman. juga hari ini mungkin eh, Bung Iqbal juga duduk di sini mungkin melalui jenjang organisasi. Betul, betul, Bang. Karena ya tak ada sesuatu yang instan, Pak. Iya, Ya kan, saya sesuatu percaya itu itu, Bang. tak ada yang instan. Artinya ketika mungkin Bung Iqbal duduk di sini, kalau mungkin dulu tak berorganisasi atau melalui proses-proses, ya mungkin tak juga duduk di sini gitu. Gugup saya mungkin, gemetaran saya. Betul. Ya jadi ya memang kalau berbicara tentang organisasi, ya itu aja sebagai jembatan untuk ya kenal satu sama lain, Iya. sebagai ya inilah menambah pengalaman. Menambah pengalaman Iya. pasti, menambah wawasan, Ya, menambah tapi jaringan. memang sering saya sampaikan Bung Iqbal kepada khususnya rekan-rekan di pendidikan ya, jenjang pendidikan baik itu pelajar, pemuda dan mahasiswa. Pelajar mahasiswa lah terkhususnya. Iya. Saya sampaikan bahwa organisasi itu adalah Loyalitas. loyalitas. Tapi yang menjadi prioritas kita adalah ketika kita memang punya tanggung jawab, seperti Mm-mm. mungkin pendidikan. Mm-mm. Baik itu kawan-kawan mungkin menjadi pelajar, baik Mm-mm. kawan-kawan itu menjadi mahasiswa. Mm-mm. Ya, yang menjadi prioritas itu adalah pendidikan. Iya. Ya organisasi ini ya loyalitas saja. Loyalitas. Tapi Bang, saya dikit cerita ya, Dak. Waktu saya kan 2013 ya. Iya. Di 2013 waktu itu juga teknologi belum seberapa. Betul. Tapi sekarang karena perkembangan teknologi, artinya organisasi juga menurun. Betul. Saya lihat ya, Bang. Tapi tidak tahu pandangan saya dengan Abang mungkin Betul. entah sama atau tidak, saya nggak tahu. Jelasnya banyak kemudian memang mahasiswa ataupun yang baru-baru masuk kampus itu menurut dia tidak terlalu penting karena faktor teknologi. Dulu kalau kita di organisasi tentu ada diskusi. Ya. Diskusi kan ini adalah suatu suatu hal yang menarik ya, menarik untuk kita bahas bahkan persoalan negara ya kan. Walaupun itu hanya sekedar diskusi, waktu action kita demo, Betul. tapi itu dulu. Nah, mungkin pandangan Abang lah dengan zaman sekarang nih, dengan pengaruh teknologi global ini, sehingga kawan-kawan yang adik-adik ini agak susah untuk menarik untuk masuk dalam organisasi. Itu real, Bang. Serius. Mungkin Betul. pandangan Abang lah. Betul. Jadi kalau saya memandang hari ini memang betul yang disampaikan Bung Iqbal.
Artinya memang di beberapa tahun ini memang organisasi ini memang bukan agak menurun, memang sangat menurun gitu. Sangat menurun ya. Yang pertama saya pikir memang betul adalah terkait dengan memang perkembangan zaman. Perkembangan zaman hari ini ya mungkin kawan-kawan mungkin ya jujur lah, mungkin lebih senang enak diajak main game. Betul. Ayo. Ya, sepakat. Main PUBG yuk. Ayo main PUBG gitu. Ayo main Mobile Legend yuk. Ayo main Mobile Legend gitu. Ya artinya memang hal-hal ini memang ya salah satu adalah merupakan faktor memang mengapa hari ini organisasi cenderung menurun. Dan juga memang terkait mindset. Kalau saya berpikir terkait mindset juga terpengaruh. Terkait mindset, terkait pikiran. Ya artinya memang saat ini memang pikiran kawan-kawan ini memang terkait organisasi ini acuh tak acuh. Ya. Memang ya banyak juga kawan-kawan yang memikirkan apa itu organisasi, apa itu Penting nggak? apa Nggak itu? penting. Iya, ya artinya kan ya pemikiran-pemikiran seperti ini memang yang harus diluruskan gitu. Iya. Kalau mungkin kemarin itu ya kita mungkin pernah tergabung ya, mungkin Cemung Iqbal juga pernah tergabung. Pernah. Saya juga pernah Kita tergabung. pernah ketemu waktu itu. Jadi kan ya memang kita berada di garis gerbang ya aktivis lah. Iya. Bisa dibilang aktivis lah. Mungkin pernah ikut demo. Ya pada waktu itu juga orang tua juga melarang Iqbal untuk ikut. Boleh, kau boleh organisasi, tapi jangan demo. Hanya satu lagunya Bang. Bunda relakan darah juang kami walaupun Ya cuman ketika kita memang masuk di dalam organisasi, ya tentu ada pikiran-pikiran yang memang meminta kita ya seperti mungkin turun ke jalan. Iya, Ya seperti mungkin membahas hal-hal yang memang kita pikir hari ini memang perlu dibahas oleh mahasiswa, yang perlu dibahas oleh organisasi sehingga apa? Sehingga muncullah pikiran-pikiran kritis. Ya. Ya saya lihat mungkin hari ini juga Bung Iqbal saya lihat juga masih aktif sebagai salah satu pemikir kritis lah. Seperti itu. Ini Terutama proses. mungkin untuk pemuda di Iya. Indragiri Hilir. Saya lihat ya foto-fotonya masih saya lihat lah di media sosial seperti itu. Berarti penting Bang ya, Pak Asuras, penting pemuda itu ikut dalam organisasi dan tergabung Bang ya. Penting, Sangat penting sekali. sangat Iya. penting. Ya terkait nanti pemikiran ini mau dibawa kemana? Ya ini yang saya bicarakan di awal tadi. Kalau prosesnya baik, ya insya Allah hasilnya akan baik. Betul, Tapi ya kalau prosesnya saja sudah tak baik, ya maka ya, tak baik juga hasilnya. Karena apa? Karena hari ini memang kecenderungan organisasi itu menurun juga, Pak Iqbal. Iya. Banyak orang yang hidup di dalam organisasi, bukan banyak orang yang menghidupi organisasi gitu. Orang hidup di dalam organisasinya. Jadi pemikiran-pemikiran seperti itu, ya kadang-kadang itu juga yang akan menurunkan daripada keseriusan dalam berorganisasi. Artinya memang tujuan dari organisasi bisa hilang. Ya. Seperti itu. Bang, ini kan juga tadi dari pendidikan, bahkan profil pendidikan, organisasi, pengalaman kerja. Pengalaman kerja. Saya lihat juga ini cukup banyak Bang, serius, cukup banyak. Dengan usia yang masih muda sekali, saya katakan sangat muda sekali, masih 29 Bang, kurang lebih 29. 29. Ini pengalamannya juga sudah banyak. Satu hal yang paling berkesan pengalaman kerja Bang, bisa mungkin Abang ceritakan dengan sahabat bisa bincang santai kita. Yang paling berkesan. Yang paling berkesan. Karena kalau kita mau bahas satu-satu ini cukup panjang nih Bang. Betul. Iya. Kalau paling cerita berkesan. yang paling berkesan, ya rata-rata pengalaman kerja yang saya lalui lah ya, ya Bung Iqbal ya. Yang saya lalui itu ya rata-rata semua punya kesan. Ya artinya memang setiap kerjaan yang memang saya kerjakan, ya memang yang pertama adalah saya tidak ingin kerja itu sembarangan, Pak Iqbal. Ya karena apa? Karena ya kalau bicara kerja, ya tentu bicara tentang tanggung jawab. Ya kalau bicara tentang tanggung jawab, tentu bicara terhadap penilaian. Kalau bicara terhadap penilaian, ya tentu kepada diri kita pribadi. Apakah penilaian ini akan dinilai untuk selanjutnya? Apakah sekali aja? Ya maka itu setiap kerja, ya tentunya saya rasa saya tidak pernah menyia-nyiakan kesempatan itu. Kalau ditanya yang paling berkesan, kerja saya yang paling berkesan itu tentunya di bidang branding media sosial. Berapa lama sih itu? Saya di branding media sosial sebenarnya memang jadi freelance saja. Tetapi dari bulan April kemarin, dari bulan April sudah menjadi yang tetap lah, ibaratnya seperti itu.
Jadi ya kalau bicara tentang branding media sosial itu ya sangat berkesan ya karena banyak menambah teman, Bal. Iya, betul betul. Banyak menambah teman gitu. Dan juga saya sampai hari ini ya rasanya tidak juga menutup-nutupi artinya ya bagi kawan-kawan yang ingin belajar, bagi kawan-kawan yang ingin sama-sama memahami bagaimana desain dan branding untuk sebuah media sosial, untuk ya untuk desain-desain lainnya lah. Ya Iya. saya siap gitu. Saya siap untuk sharing. Ya artinya juga hari ini saya juga masih banyak belajar. Iya, Ya sama. tentunya Kita kan sama-sama belajar, Bang. sama-sama belajar Karena ya tentunya. belajar ini sampai mati, Bang. Betul. Iya, Saya sampai sepakat. mati kita harus belajar. Apalagi sekarang ya zaman kan sudah mudah kan. Iya, betul. Internet kan sudah di mana-mana, Pak Iqbal. Iya, betul. Jadi tinggal buka HP aja lah. Iya, Tinggal iya, buka HP, bisa. lihat, ya, belajar. Bang, ini sertifikat keahlian Abang nih adalah ahli perencanaan wilayah dan kota apa nih? Kota muda. Mudah. Iya, Nah, betul. itu mungkin berapa lama Bang mendapatkan keahlian sertifikat keahlian ini? Syaratnya 3 tahun. Syaratnya 3 Syaratnya tahun. 3 tahun. 3 tahun setelah kita selesai, Mm-mm. kita ajukan dengan pengalaman-pengalaman kerja, Mm-mm. baru keluar daripada Sertifikat sertifikat keahlian. keahlian perencanaan wilayah dan kota yang muda. Bang, ini kan udah ditunggu nih sebenarnya. Iya. Para sahabat bisa bincang santai. Iya. Kapan sih bahas masalah Pilkades nih kan? Kita ini aja belum cukup, sudah berapa menit nih? Udah 25 menit mau setengah jam baru bahas itu. Oh, iya. Itu pun tidak tuntas. Tidak tuntas ya kan? Betul. Saya akan coba masuk ke situ, Bang. Siap. Ini, Bang, sebelum saya masuk ke visi misi Abang, saya ingin tahu dulu latar belakang Abang ingin maju dalam kontestasi Pilkades. Iya. Ya. Ini sangat mudah loh, Bang. Iya. Sangat mudah. Apa sih yang betul-betul alasan Abang yang kuat gitu sehingga bertarung di di Pilkades Pilkades ini. Desa Kota Baru Sebrida ya kan? Nah, mungkin Abang bisa menceritakan alasan Abang itu apa? Siap. Jadi Bal, saya cerita terkait dengan pesta demokrasi ini, Iya. pemilihan kepala desa ini. Ya memang jujur di usia 29 tahun ini, Iya. yang pertama ada yang bilang ini sangat mudah. Iya. Tapi bagi diri saya pribadi tidak. Karena apa? Karena pengalaman itu tidak diukur dari umur. Tidak diukur dari umur, betul. Kalau itu prinsip saya. Karena pengalaman itu tidak diukur dari umur. Mengapa hari ini saya berani mencalonkan diri sebagai kepala desa di Desa Kota Baru Sebrida? Tentu yang pertama saya punya pertimbangan yang paling matang untuk saya pikirkan adalah pertimbangan ini kesempatan untuk saya membuktikan bahwa saya ya tentunya dengan pengalaman-pengalaman yang ada ini ya mampu untuk membenahi kampung. Ya hari ini juga saya hadir di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah pesta demokrasi ini juga saya tidak tiba-tiba menyodorkan diri, betul. Iqbal, ya Iya. tiba-tiba saya menyodorkan diri mau maju, tidak. Ya arti juga punya perhitungan. Ya tentunya dengan segala pengalaman, dengan segala hal yang kita lihat. Hari ini kalau kita bicara tentang Desa Kota Baru Sebrida, Iya. Desa Kota Baru Sebrida ini salah satu desa yang terluas. Iya, Bang. Punya 10 dusun. Salah satu desa yang padat penduduknya di Kabupaten Dragirejo. Pusat Mungkin kota sekitar Kecamatan Keritang Pusat juga. kota Kecamatan Keritang. Juga kalau kita bicara tentang penduduk, lebih kurang penduduknya 10.000. 10.000. 10.000 dengan daftar pemilih tetapnya 6.300 ya sekian. Ya artinya hari ini ya Desa Kota Baru Sebrida memang merupakan salah satu desa yang ya memang harus berkembang, harus maju. Desa Kota Baru Sebrida ini. Ya tentu juga Desa Kota Baru Sebrida ini memiliki sektor-sektor di dalamnya yang sangat kompleks yang tidak dimiliki desa-desa lain. Desa Kota Baru Sebrida ini punya sektor pertanian, perkebunan, dan juga Desa Kota Baru Sebrida hari ini ya punya sektor perdagangan dan jasa yang mungkin tak dipunya oleh desa-desa lain. Ya kita contoh mungkin desa tetangga, mungkin desa Pasar Kembang, mungkin desa Kayu Raja hari ini. Yang desa ini yang perbatasan dengan Desa Kota Baru Sebrida. Karena ada 4 hari ini desa yang berbatas dengan Desa Kota Baru Sebrida. Mungkin arah ke Tanjung Kelapa itu Kelurahan Kota Baru Reteh, di arah sungai Desa Kota Baru Sebrida itu dengan Desa Kembang Mekarsari,
arah ke Parit 4 itu dengan desa Pasar Kembang, arah ke Parit Landang itu dengan desa Kayu Raja. Kayu Ya Raja. artinya hari ini desa Kota Baru Sebrida punya letak yang strategis. Tinggal lagi pemikiran yang harus kita tuangkan di dalam pemerintahan desa Kota Baru Sebrida sehingga menjadikan desa ini maju, Pak Iqbal. Iya. Ya hari ini kalau kita bicara tentang desa Kota Baru Sebrida kan, ya memang desa Kota Baru Sebrida hari ini berkembang. Secara pembangunan juga kita lihat memang sangat berkembang lah. Artinya kalau kemarin belum ada, hari ini sudah ada. Tapi ya memang sangat banyak PR-PR yang harus diselesaikan. Harus Saya pikir diselesaikan. dan dengan hal-hal tersebut lah maka saya berani memajukan diri untuk menjadi calon kepala desa di desa Kota Baru Sebrida. Ya tujuan adalah untuk membenahi kampung halaman. Ya karena saya pikir hari ini karena saya juga adalah putra asli desa Kota Baru Sebrida, orang tua, nenek, artinya memang asli desa Kota Baru Sebrida. Karena saya pikir hari ini ya kalau dipikir untuk membenahi kampung halaman, ya tentunya orang asli kampung halaman. Iya, Saya pikir seperti itu, Bung Iqbal. Ya, mungkin tadi Abang menceritakan kan, tidak semata-mata untuk maju dalam kontestasi politik Pilkades ini. Kalau boleh tahu berapa lama Bang Abang memikirkan itu betul renungannya? Jadi Pak Iqbal, kalau berbicara tentang berapa lama, tawaran ini muncul kepada diri saya. Ini karena kita cerita sedikit Iya. biar juga nanti para penonton, para masyarakat juga tahu lah. Kalau bercerita berapa lama, 2 tahun yang lalu saya ditawari oleh tokoh-tokoh masyarakat di desa Kota Baru Sebrida untuk maju dalam kontestasi Pilkades pemilihan kepala desa. Udah lama berarti, Sudah 2 lama, tahun sudah ya? sangat lama. Sudah 2 tahun yang lalu wacana itu muncul. Tapi ya memang pada waktu itu saya menyampaikan bukannya tidak siap, tapi banyak pertimbangan-pertimbangan yang harus saya matangkan. Ya terutama mungkin dalam berumah tangga. Karena pada waktu itu saya baru berumah tangga. Baru berumah tangga. Udah berapa lama Bang dalam rumah tangga? Kalau akan berumah tangga pada waktu itu. Kalau baru berumah tangga itu sekitar 1 tahun lebih lah. Karena umur anak pada saat ini itu 5 bulan. 5 bulan. 5 bulan. Jadi dengan adanya wacana-wacana seperti itu, ya tentunya kan ini kan menjadikan pertimbangan untuk diri saya pribadi. Jadi sebelum masuk dalam kontestasi Pilkades ini, saya itu cerita sama ya terutama ya orang terdekat adalah keluarga. Saya cerita sama keluarga. Ya artinya disampaikan keluarga adalah ini kesempatan yang harus dipertimbangkan secara diri saya pribadi. Ya keluarga juga tentunya menawarkan kepada diri saya. Karena apa? Karena kesiapan siap atau tidak siap itu kan kita yang bisa menjawab. Iya betul. Saya tak mau juga nanti ketika kita sudah maju dan akhirnya kita tidak siap, kan rasanya tak elok juga untuk kita dan untuk yang lainnya gitu. Ya, memang kalau bicara tentang perjalanan itu tadilah perjalanannya. Tetapi ya memang turun langsung ke tengah-tengah masyarakat yang betul-betul langsung menyentuh masyarakat 5 bulan ini. Capek 5 bulan. Wah, capek kampanye dah. Kalau dibilang capek, tak capek lah. Tak capek. Tidak capek. Ya akan tetapi ya dibilang menguras pikiran, ya memang sangat menguras pikiran. Artinya ya dalam kontestasi ini kan kita kan meyakinkan masyarakat. Betul. Kita meyakinkan masyarakat. Ya semua calon saya pikir hari ini ingin menang. Iya betul. Ya kan? Semua calon ingin menang. Ya tinggal kita lagi bagaimana memberikan keyakinan terhadap masyarakat. Ya bahwa kita layak untuk memimpin desa Kota Baru Sebrida. Iya. Karena kerja sosial ini memang tidak terbatas waktunya. Tidak terbatas. Kapanpun misalkan dibutuhkan dipanggil harus siap. Harus. Betul kan Bang? Harus ya. Jadi mungkin masuk lah Bang. Terkait kemudian tadi kan sudah alasan Abang untuk maju dalam kontestasi Pilkades, rupanya sudah 2 tahun ya kan? Sudah 2 tahun ada wacana waktu itu, dan hari ini Abang menentukan untuk maju, menyatakan sikap untuk maju, kebetulan nomor urut 2 Bang. Bukan kebetulan, memang nomor urut 2. Nomor urut 2. Ini masuk pada visi misi. Ini kan tentu beda kampanye yang sebelum-sebelumnya ya. Iya. Di masa pandemi ini saya lihat mungkin masyarakat banyak melihat visi misi Abang, ya kan? Tapi mungkin ada juga yang belum mengerti maksud
visi dan misi Abang nih apa? Saya kalau lihat dari visi Abang yang pertama itu ada menata, membangun dan melayani masyarakat demi terwujudnya desa Kota Baru Seberida sebagai desa yang maju. Ah, ini maksudnya gimana, Bang? Biar kemudian nanti sahabat bincang santai kita mengerti dan Siap, masyarakat khususnya Kota Baru juga paham gitu, Bang. siap, siap. Itu maksudnya gimana, Bang? Silakan. Jadi gini Pak Iqbal, seperti saya sampaikan tadi, Desa Kota Baru Seberida ini kan sektornya kompleks, Mm-mm. pertanian, perkebunan, juga perdagangannya. Saya menentukan menata, membangun dan melayani ini saling keterkaitan. Saling keterkaitan. Saling keterkaitan. Artinya hari ini Desa Kota Baru Seberida eh, dengan sektor perdagangan jasa ya. Ini kan harus ditata Pak Iqbal. Iya. Kita lihat hari ini pasar kita harus ditata serapi mungkin. Ya tentunya penataan ini secara teknis ya masuk kepada pembangunan. Maka itu selain menata dan juga ada pembangunan. Pembangunan. Nah, setelah pembangunan baru kita berbicara tentang pelayanan. Ya artinya nanti ada orang-orang yang memang betul-betul melayani. Ya, ini nanti akan kita buat apakah nanti ini di dalam apakah satu organisasi yang memang di bawah dalam pemerintahan desa, apakah nanti di dalam BUMDes, ya tentunya ini nanti akan erat kaitannya terhadap peraturan yang berlaku lah, artinya seperti itu. Maka itu muncul visi saya itu menata, membangun dan melayani masyarakat. Ya, artinya ini menata, membangun, melayani ini tidak bisa dipisahkan, Pak. Iya, betul. Untuk demi terwujudnya Desa Kota Baru yang maju. Ya. Baik Bang, itu tadi visi ya. Sekarang kita masuk ke misi nih. Betul. Misi Abang nih ada 5. Mungkin juga masyarakat perlu tahu lah Bang ya. Yang pertama itu melakukan penataan agar terciptanya masyarakat yang aman dan tertib. Nah ini gimana nih Bang? Seperti saya sampaikan tadi Pak Iqbal, Ya. ya artinya kalau kita sudah menata Desa Kota Baru Seberida ini dengan penataan yang baik, ya tentunya akan terciptanya aman, akan terciptanya tertib. Ya mungkin di pasar hari ini mungkin orang akan melihat sesuatu yang oh ini tertib, ini aman. Ya artinya memang inilah ya artinya memang yang dirasakan masyarakat itu ya sesuai. Oh ini Desa Kota Baru Seberida sudah semakin baik ya. Harapan kita kan seperti itu. Memang hari ini kita jujur juga secara pemerintahan di Desa Kota Baru Seberida pun ya sudah sangat bagus. Iya. Sudah sangat bagus, akan tetapi ya untuk kedepannya kan harus kita baguskan lagi ya, baik Pak. Iya. Selalu berkembang ya. Selalu berkembang. Ya, kan? Karena sesuai proses zaman sekarang ya kan. Betul. Tentu berbeda Bang. Betul. Yang kedua ini meningkatkan pembangunan infrastruktur. Kalau kita memang putaran ekonomi yang pertama harus difokuskan infrastruktur Bang. Betul Pak. Nah, itu gimana juga tuh Mas? Kalau bicara tentang perputaran ekonomi terkait infrastruktur, maka infrastruktur adalah nadi bagi ekonomi masyarakat. Karena apa? Karena hari ini terkait infrastruktur di Desa Kota Baru, 2 yang saya temui Pak Iqbal. Yang pertama itu ada terkait infrastruktur adalah jalan. Yang menjadi keluhan masyarakat. Jalan kami leca, ya Desa Kota Baru. Yeah. Jalan kami leca, jalan kami buruk, jalan kami tak bisa dilalui oleh kendaraan. Sehingga apa? Sehingga kalau jalan tak bisa dilalui Pak Iqbal, ya artinya mungkin lansir lah. Kita lansir dari perekonomian masyarakat, mungkin lansir sawit atau lansir kelapa. Mungkin hari ini mungkin harga sawit 1.800, ya gara-gara lansir dipotong pula lagi 200, tinggal 1.600. Ya akhirnya ini kan erat kaitannya terhadap perekonomian masyarakat. Sesuai dengan misi saya yang kedua tadi adalah meningkatkan pembangunan daripada infrastruktur. Ya harapan kita adalah dengan pemerataan pembangunan. Hari ini Desa Kota Baru Seberida dengan jumlah dusun ada 10 dusun. Ya ini kan ya merupakan dusun yang banyak. 10 dusun. Ya artinya karena desa hari ini sudah punya dana secara dana desa, anggaran dana desa. Ya anggaran dana desa inilah yang akan kita susun secara pemerataan pembangunan Mbak Iba. Dan juga harapan saya nanti ketika memang diberikan amanah, ya harapan kita adalah pembangunan ini berjalan sesuai keberlanjutan. Jadi ya karena kan di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, di situ dicantumkan juga terkait RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah untuk Desa. Itu selama 6 tahun Pak Iqbal.
dan turunannya itu adalah RKP, Rencana Kerja Pemerintah Desa. RKP itu selama 1 tahun. Ya 1 tahun, 1 tahun ini target adalah untuk mengejar 6 tahun ini, Pak Iqbal. Jadi selama masa periode pemerintahan desa selama 1 periode ini nampak goalsnya apa, hasil akhir daripada pemerintahan desa itu yang ini gitu. Jadi pembangunannya yang ini. Misal kalau kita hari ini bicara tentang jalan, mungkin kita patoklah Jalan Parit 3 ke darat. Ya mungkin goalsnya adalah Jalan Parit 3 ke darat sudah harus sampai ke ujung, sudah harus sampai ke tepi sungai. Ya itu yang kita harapkan gitu. Walaupun nanti ya mungkin jalan-jalan ini juga ya akan kita laksanakan secara bertahap. Apakah mungkin nanti secara sirtu dulu, nanti baru secara semenisasi. Ya akan tetapi sampai hari ini yang saya tidak inginkan adalah saya berjanji. Saya tak mau berjanji, Pak Iqbal. Dalam menghadapi masyarakat saya tak mau berjanji. Karena apa? Karena ketika kita berjanji itu adalah hutang. Betul. Dan bagian hutang itu sampai mati. Sampai mati harus dibayar, Pak Iqbal. Ya, betul. Kalau tak kita bayar itu dosa. Betul. Dan juga hari ini kita belum duduk lagi di pemerintahan desa. Kita belum tahu anggaran desa berapa. Habis itu bantuan dari yang lain-lain berapa. Sehingga kita bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada. Tapi kalau misalnya nanti kita janjikan jalan di sini selesai, pokoknya sampai ke ujung. Ini saya bagi bantuan ini saya. Nanti saya dibilang kalaulah duduk nanti, kalau tak terlaksana, ya kita kan dicap pembohong, Pak Iqbal. Saya dengan usia muda hari ini 29 tahun, ya tentunya saya punya mimpi yang tinggi, Pak Iqbal. Saya berharap juga ya ini juga sebagai batu loncatan saya ke depan. Ya artinya saya juga tak mau menyia-nyiakan apa yang sudah ada pada hari ini, Pak Iqbal. Ini tentu yang 3, 4, 5 nih saling berkaitan. Saling berkaitan. Pelayanan pemerintahan yang baik kepada masyarakat. Betul. Kira-kira ini mau Abang jelaskan lagi atau kita langsung Abang kelima gitu, bisa juga? Boleh lah saya jelaskan. Biar ini kan karena kan saya yakin juga ya selain ditonton malam ini mungkin bisa diulang-ulang. Iya, tentu. Karena ini juga tentu ini masuk YouTube. Masuk YouTube ya? Masuk YouTube. Tentu ucapan terima kasih Bung Iqbal kepada Inhil Connect. Kenapa? Karena ya hari ini saya lihat ini baru pertama kali nih. Ini baru pertama kali nih yang terlaksana gitu. Ya tentu kan ini kan apresiasi yang sebesar-besar tentunya terhadap Inhil Connect. Mungkin di Inhil ini nih yang pertama kali nih yang buat nih. Ini kami kan cuma pikir ini salah satu motivasi untuk pemuda gitu. Membangun desa itu kalau kita menunggu kaya, tak kapan. Betul. Kemudian kita menjadi orang yang betul-betul nomor 1, tak kapan. Betul. Tetapi inilah yang kemudian kami bisa lakukan. Kekompakan adalah yang paling utama, Inhil Connect. Itu motivasi pemuda ini. Betul. Semangat terus lah pokoknya. Semangat terus, tentu harus kan semangat. Sama-sama kita sepakati bahwa belajar berproses itu sampai mati. Betul. Sampai kemudian di liang lahat. Mungkin langsung ya, Pak. Baik, kalau berbicara tentang misi yang ketiga tadi, terkait dengan melayani masyarakat. Saya tergabung dalam komunitas peduli masyarakat di Kota Baru Sebrida. Komunitas peduli masyarakat. Peduli masyarakat. Ya. Jadi komunitas peduli masyarakat ini bergeraknya khususnya kepada memang yang membutuhkan, seperti yang sakit, yang memang kalangan tidak mampu. Jadi dalam ini perjalanan yang saya ikuti ini, Pak Iqbal, yang memang banyak hari ini masyarakat ini yang terkendala dengan yang pertama adalah masyarakat tak punya BPJS, Pak Iqbal. Jangankan BPJS. Untuk BPJS, jangankan untuk berobat, untuk makan sehari-hari pun masyarakat masih berpikir gitu. Ya ini kan artinya kan kendala. Ya kita tanyakan mengapa tidak berbuat, jangankan BPJS, rupa KTP pun tak ada, Pak Iqbal. KTP pun tak ada, Pak Iqbal. Ya jadi ya ini kan artinya kan juga menjadikan PR ini untuk untuk kedepannya gitu. Artinya ini kan harus terselesaikan. Artinya masyarakat hari ini yang tidak punya KTP harus kita selesaikan. Ya inilah mengapa misi saya yang ketiga itu melayani. Ya artinya juga saya menentukan visi dan misi hari ini, ya juga harus saya pikirkan apa yang saya buat untuk kedepannya, untuk Desa Kota Baru Sebrida lah. Begitu, Pak Iqbal. Ini sebelumnya mohon maaf nih Bang, minum dulu lah kita. Jadi ini ada beberapa Inhil Connect ini, selain berfokus pada pendidikan, dia juga ada badan usaha. Alhamdulillah hari ini badan usaha kami sudah memproduksi namanya Minjel Kui. Abang silakan rasa, ini tidak bayar Bang, serius. Coba aja dulu. Ada rasa
Oh, Banyak variannya. Ini ada saya coba. coklat aja. Boleh dicoba. Nanti saya minta sedikit komentarnya. Siap, siap. Nah, ini dari Inhel Connect, Dari Inhel Badan Usaha Khusus Kecamatan Keritang. Kalau boleh saya coba ya? silakan. Alhamdulillah aman, Bang. Alhamdulillah. Aman. Alhamdulillah enak. 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 Kalau tadi mata sedikit ngantuk, sekarang udah makin segar nih. Segar. itu promosi aja. Ini belum setengah pembahasan kita nih, Bang. Serius. Masih panjang nih. masih banyak. Masih panjang. Siap. Nah, jadi itulah hasil produksi dan hasil putra daerah nih, Bang, yang produksi asli putra daerah, dia ingin mengembangkan bakatnya, ya Iya, kan? betul. Nah, dan dari Minjal Kue ini sebenarnya salah satu untuk penopang organisasi. Jadi untuk teman-teman yang membeli ini sudah sangat membantu kami juga. Iya. Sangat membantu kami di organisasi karena hasil dari Minjal Kue ini, penjualan ini untuk anak-anak yang kita ajarkan gitu. Dan itu gratis. Mungkin Abang saya minta sedikit tanggapannya lah tentang ini. Bagus, yang jelasnya ketika memang pemuda punya inisiatif terkait juga tentunya ini ya buat ini ya. Iya. Bagus ya, ini harus dikembangkan. Dan menurut saya juga hal-hal seperti ini harus disupport. Iya. Harus disupport yang seperti ini. Ya, saya coba minum tadi ya enak dan tak kalah juga sama yang lain. Rasanya aman. Rasanya enak. Aman. Enak. Jeli-jeli ya? Rasa sayang. Rasa sayang. Iya, rasa sayang. Ya mungkin untuk masyarakat lah, iya. Untuk masyarakat. Silakan Abang, jangan malu-malu, Bang, ya, kalau mau promosikan saya. Baik khususnya di kamera yang di Kota Baru dan sekitarnya, jangan lupa mampir ke posko Inhel Connect. Jangan lupa beli minjal kue. Pokoknya rasanya tak diragukan lagi lah. Jadi daripada penasaran, besok mampir ke sini. Ini buat terang mata juga, semangat ya kan. Apalagi Abang lelah lah kampanye, bukan lelah, cuman maksudnya butuh stamina. Harus jaga kesehatan. Ini salah satu menjaga kesehatan juga nih, Bang. Betul. Sehat batin, luar dalam. luar dalam. Biar ide-ide itu makin cemerlang. Betul. Ide-ide itu makin cemerlang, Bang. Nah, jadi itulah tadi produksi di Inhel Connect. Ya. Ini belum selesai nih, Bang, pembahasan kita. Kalau Abang minum ini air putih silakan, Bang. Saya boleh minum dulu, Bang, ya? Boleh. Agak serak juga. Kalau kurang bisa kami ambilkan lagi nih, Bang. Kalau kurang masih ada satu lagi. Ada banyak variannya. Banyak variannya. Ada lemon tea. Saya pun kurang paham betul variannya nih sebenarnya. saya rasa beli 5. Mual juga saya sekali minum. Tapi memang harus inilah salah satu membantu kami lah, Bang. Dalam organisasi. Artinya kan di organisasi ini kemudian kita kemandiriannya juga. Sebelum kita menunjukkan dulu ke masyarakat bahwa kita betul-betul hadir ingin membangun kampung. Nah, jadi dengan organisasi ini kemudian masyarakat sudah percaya sama kita, baru kita sama-sama membangun. Karena kita juga butuh support dari kalangan manapun. Betul. Iya. Iya, Bang, ini kita lanjut lah. Nanti kita bahas itu. Ini kan kalau bicara organisasi tidak selesai lagi nanti. Tidak selesai lagi. Ini baru yang ketiga. Tadi yang ketiga Bang jelaskan dengan sahabat bisa bincang santai. Kemudian ini masuk yang keempat. Optimalisasi pengelolaan BUMDes. Nah, ini maksudnya gimana, Bang? Ya, hari ini kan BUMDes ini menjadi sorotan nih. Iya. Pak Iqbal. Setelah ada aturan yang keluar terkait BUMDes, Badan Usaha Milik Desa, ya ini kan BUMDes hari ini kan menjadi sorotan. Hari ini BUMDes bisa dianggarkan melalui ADD, anggaran dana desa. Sehingga BUMDes hari ini, ya kalau memang tepat sasarannya, maka BUMDes hari ini mampu menciptakan PAD untuk di desa gitu, pendapatan asli desa untuk di desa. Ya itulah yang akan kita kejar gitu. Hari ini saya melihat peluang di Desa Kota Baru Sumberida ini, Pak Iqbal, ya ada beberapa hal yang saya lihat secara langsung. Ya akan tetapi peluang-peluang ini tentunya harus saya sesuaikan nanti ya ketika memang diberikan amanah, ya harus saya sesuaikan dengan aturan-aturan yang sudah berlaku. Seperti salah satunya peluang ya terkait pasar Kota Baru. Ini kan bisa juga apakah nanti dikelola melalui BUMDes, apakah nanti kan dibelikan angkutan untuk pemungutan sampah yang dikelola langsung oleh BUMDes.
seperti itu. Jadi tapi terkait ini juga nanti akan kita pastikan melalui peraturan. Karena apa? Karena secara pemerintah ya tentunya kita kan bermain di aturan. Iya. Bukan ketika keinginan kita sendiri. Ya kalau mungkin kita punya duit, mungkin saya punya duit hari ini 100.000, saya ingin beli minjal 10, saya beli 10 minjal, selesai. Tapi Iya. kalau dana pemerintah tak seperti itu, Pak Iqbal. Ya, ketika kita punya dana 100.000, 100.000 ini kita lihat dulu. Ketika kita beli minjal menyalahi aturan atau tidak. Iya. Mungkin ketika kita beli minjal tambah lagi 100.000, berarti kan 200.000 ya. Kira-kira seperti itu. Iya. Seperti itulah aturan-aturan yang ada di pemerintah. Dan juga yang menjadi sorotan saya, karena beberapa waktu lalu saya turun langsung ke lapangan, tuh ngedrone saya Pak Iqbal. Ngedrone Ngedrone? di lapang bola. Lapangan bola. Lapang bola. Saya lihat di situ juga ada peluang ya daripada yang bisa dikelola oleh badan usaha milik desa. Karena apa? Karena badan usaha milik desa ini tujuannya adalah untuk masyarakat juga. Iya. Untuk masyarakat juga. Ya tentunya kan harus ini harus dimanajemen dengan baik. Iya. Ya tentunya juga hal-hal tersebutlah yang saya lihat hari ini. Dan juga kalau bicara tentang desa hari ini, aset desa juga ada, Pak Iqbal. Aset desa saya lihat di home base juga ada. Ya tinggal kita aja yang melihat hari ini apa kira-kira yang memang benar-benar tepat daripada yang masuk kepada badan usaha milik desa hari ini. Tapi juga nanti tidak bisa sepenuhnya ditentukan oleh pemerintah desa. Karena apa? Karena BUMDes ini dia sudah ada organisasinya. Nah, maka itu dibentuklah nanti siapa pengurus-pengurus ya di dalam itu. Ya tentunya kan pengurus-pengurus lah nanti yang lebih berwenang untuk melakukan manajemen di dalamnya. Jadi seperti itu, maka itu muncul pada misi yang keempat. Tapi kira-kira Bang, kalau minjalku ini nanti masuk BUMDes. Tidak, itu canda nanti. Iya Bang. betul. Ya, Siapa insya tahu Allah kan. ya hari ini kan kalau kita lihat bandingan BUMDes badan usaha milik desa yang ada di daerah luar, ya mungkin di daerah Jawa, hari ini ada yang bikin kerupuk, hari ini ada yang bikin berbagai macam lah. Ya artinya kan bukan tidak mungkin juga nanti minjal ini juga. Ya Kebetulan kita lihat aturan lah. Kami bukan hanya memproduksi minjal, ada PCO juga. PCO. Iya. PCO juga. Mungkin Betul. Abang sekris tahu lah. Betul. Tapi itu nanti kita bahas. Kita tuntaskan dulu ini, Bang. Siap, Iya, siap. ini tinggal yang terakhir nih kan. Siap. Misi Abang nih menyediakan ruang bagi masyarakat yang memberikan kritik dan saran terhadap pembangunan desa kota baru Sebrida. Betul. Ini mungkin Abang bisa jelaskan yang terakhir. Jadi Pak Iqbal, kalau saya berbicara tentang pemerintah hari ini, tak ada pemerintah itu yang memang benar-benar 100% ya artinya benar gitu. Iya. Mungkin ini sering juga lah kita bahas di forum mahasiswa. Ya, ketika memang kita memberikan ruang untuk masyarakat, baik itu kritik dan saran, ya inilah tugas kita untuk membenahi. Ya mungkin nanti bisa saja nih ada hal-hal yang memang ketika di lapangan lupa. Ya memang mungkin ketika nanti saya diberikan amanah mungkin ada hal-hal yang memang terlupakan. Ya artinya kritik aja. Ya tetapi dalam kritik ya berikan saran gitu. Jangan nanti kritik aja tapi saran nggak ada gitu. No action talk only ya. Siap. Seperti itulah kira-kira. Oke Bang, ini kan udah selesai nih misi Abang ya. Bang, ini pertanyaan. Sekiranya Abang dipercaya masyarakat untuk mimpin, hal yang pertama menurut Abang, program yang Abang ingin lakukan itu apa? Ya yang pertama sekali adalah ya saya tidak bisa lepaskan daripada menata, membangun, melayani Pak Iqbal. Iya. Karena tiga hal ini ya, saling keterkaitan. Ketika memang nanti kita diberikan amanah, ya kita ingin tata, kita ingin bangun, dan kita ingin layani masyarakat desa Kota Baru Sebrida. Ya, artinya ya persoalan-persoalan yang ada ya terselesaikan. Ya tentunya untuk menyelesaikan persoalan kita harus pahami soalnya. Ya kalau kita pahami soalnya, ya mudah-mudahan persoalan terselesaikan. Soalnya apa? Ya soalnya adalah desa Kota Baru Sebrida.
ingin membenahi Desa Kota Baru Sebrida, pahami dulu Desa Kota Baru Sebrida. Pahami karakteristik masyarakatnya, pahami SDM-nya, pahami SDA-nya. Sehingga apa? Sehingga persoalan ini terselesaikan. Menurut saya seperti itu, Pak Iqbal. Ketika Iya. memang nanti ya diberikan amanah lah. Terus Bang, menurut Abang, permasalahan yang paling pokok ya, yang harus kemudian diselesaikan di awal itu di Desa Kota Baru Sebrida itu apa? Permasalahannya Yang paling pokok lah. yang paling pokok. Nah, mungkin banyak permasalahan-permasalahan, tapi yang Ya, paling menurut Abang, pandangan Abang, yang paling harus segera diselesaikan gitu, yang paling harus segera terselesaikan itu ya adalah penataan. penataan. Karena memang hari ini ya dimulai memang dari ditata. Ditata lalu dibangun Iya. sehingga persoalan itu selesai. Karena jujur ya, ketika kita berbicara terkait penataan, saya ingat Parit satu. Ada satu. Mm-mm. Mungkin Pak Iqbal mungkin juga tahu. Ya sering Kita Bang. lewat Parit satu. Iya. Parit satu hari ini eh, kalau saya keliling, yang menjadi perbincangan hangat yang untuk ditata itu pertama adalah Parit satu, yang kedua adalah Parit Landang, yang ketiga adalah kuburan, Kuburan. makam umum. Mm-mm. Jadi tiga hal ini yang memang sering kita dengarkan keluar daripada masyarakat. Ya kunci apa? Kunci adalah penataan, Pak Iqbal. Iya. Ya ketika memang penataan terselesaikan, pembangunan sudah sesuai dengan rancangan ataupun dengan rencana, ya insya Allah persoalan akan selesai. Ya kita kembali lagi, maka itu untuk menyelesaikan persoalan, ya kita harus pahami soalnya. Iya. Soalnya apa? Ya soalnya ada Desa Kota Baru Sebrida. Saya pikir Itu. itu Oke Bang. Jadi gini, semua masyarakat mungkin ada sudah menentukan pilihan. Tapi masih ada juga masyarakat yang belum tahu nih, betul. mau menentukan pilihan. Apalagi sampai mau golput gitu. Iya. Nah, itu cara Abang, strategi Abang dan solusi Abang, bagaimana untuk menarik agar masyarakat ini menentukan pilihan, agar kemudian tidak golput, karena ini menentukan kemudian pemimpin Iya. yang akan datang gitu. Mungkin dari Abang seperti apa? Ya, yang pertama harus saya sampaikan dalam posisi saya pada hari ini, posisi saya adalah berjuang, berdoa, berusaha. Ya ketika memang berjuang, berdoa, berusaha, ya kita yakinkan masyarakat. Yang pertama kita yakinkan bahwa pemilihan pemimpin Desa Kota Baru Sebrida ini akan menentukan 6 tahun ke depan. Dan bukan hanya akan menentukan 6 tahun ke depan, bahkan ini akan menentukan Desa Kota Baru Sebrida tahun-tahun berikutnya. Ya artinya pemilihan daripada kepala desa di Desa Kota Baru Sebrida ini sangat penting. Ya kalau misalnya hari ini masyarakat memilih untuk golput, ya akan kita berikan pengarahan. Ya, tetapi ya kalau memang masih tetap golput, kita Iya. ya kita serahkan saja sama yang di atas. Ya artinya juga seperti bicara saya di awal lah, saya hanya berusaha, berjuang dan berdoa. Ya selebihnya itu kuasa Allah itu. Baik, Bang. Terus Bang, ini tanya lagi nih Bang, udah berapa sih Bang habis selama kampanye ini? Karena tentunya ada operasional dan lain sebagainya kan tentu. Betul. Ah, ah. Jadi kalau cerita habis, saya hari ini termasuk tidak banyak habisnya, Pak Iqbal. Tidak banyak habis. Yang pertama ya rasanya mungkin tak ada habis gitu. Tidak ada Tak habis. ada habis. Ya yang pertama memang kebiasaan ngumpul, kebiasaan ngopi, yaitu kan kita lakukan sehari-hari. Yang membuat saya bilang tadi rasanya tidak habis. Tentunya ini keterlibatan orang-orang terdekat, keterlibatan teman-teman. Ya hari ini ya alhamdulillah selain teman-teman, rekan, sahabat, ya harus saya sampaikan juga ya yang dari Pekanbaru, bahkan dari Jakarta hari ini. Saya jujur Pak Iqbal, terkait atribut, peser pun saya belum keluar uang. Belum keluar uang. Terkait atribut. Itu baleho, kartu nama 2000 lembar. Stiker itu ada sekitar 2000 lembar. Ya hari ini kemarin terakhir dikirimkan, ini atribut terakhir adalah untuk contoh daripada pemilihan kertas suara. Iya. Itu juga disupport juga oleh teman-teman gitu. Ya artinya memang hari ini itu tadilah dasarnya adalah organisasi Pak Iqbal. Dasarnya adalah organisasi ya. Kalau kita cerita memang habis, saya pikir hari ini saya tak ada habis ya. Kalau mungkin untuk ngopi untuk apa, itu memang ya keseharian kita ya memang seperti itu.
Jadi kalau ditanya berapa habis, ya ketawa aja gitu. Dan juga saya jujur Pak Iqbal, Heeh. dalam proses ini saya yang paling pantang itu adalah money politik. Money politik, Kita ya. tak mau money politik. Karena apa? Ya itu tadi, didasari juga ya sesuatu yang buruk itu hasilnya akan buruk gitu. Kalau sesuatu yang bagus, ya insya Allah hasilnya akan bagus. Iya Bang, ini kan Abang kan salah satu calon kandidat muda. Bagi Abang yang kompetitor nomor urut 1, 3, itu pandangan Abang sebagai apa nih? Yang jelasnya ya dimanapun saya berada, sering saya sampaikan, hari ini 1, 2, 3, 1 dan 3 itu termasuk saya juga adalah putra terbaik Desa Kota Baru Seprida hari ini yang sedang bertarung. Dan juga sering juga kita sampaikan terkhusus kepada tim, jangan pernah menjelekkan yang namanya lawan. Artinya juga saya tak ingin, apalagi ini kan skopnya desa, karena ini skopnya desa. Ya hari ini juga saya pikir nomor 1 juga bagian daripada keluarga, nomor 3 juga bagian daripada keluarga. Ya artinya kan karena skopnya desa, ini sama-sama kita juga nih, Iqbal ya. Jadi ya jangan sampailah ada hal-hal, ada bahasa-bahasa yang saling-saling mentidak enak. Ada bahasa-bahasa yang saling-saling mengantarkan isu-isu yang tak enak. Walaupun hari ini saya akui juga, memang isu-isu tak enak itu yang memang saya temukan di lapangan gitu. Terkait diri saya pribadi gitu. Kadang-kadang ya kita kecewa juga. Kadang-kadang kita ya dilema juga kita melihat yang seperti ini. Ya, tapi ya yang harus saya sampaikan, mudah-mudahan ini bagian dari perjuangan kita. Ya mudah-mudahan ya, nanti hasilnya akan memuaskan seperti itu. Terakhir Bang, semisalkan Abang kalah, karena tidak mungkin kan duduk ketiga-tiganya, tentu salah satu yang akan mimpin kan. Betul. Komitmen Abang terhadap pembangunan kampung kita nih, desa kita nih, itu seperti apa Bang? Apakah Abang membiarkan ketika Abang sudah calon, misalkan ini mohon maaf Bang ya maksudnya, apakah memang betul-betul Abang namanya berjuang ini kan kita tidak sampai mati, maksudnya sampai mati kita berjuang kan Bang, tidak semata-matanya mencalonkan diri. Saya minta komitmen Abang lah. Ya yang jelas insya Allah saya akan tetap, karena ini bicara tentang kampung halaman. Ya tentu saya akan tetap memberikan yang terbaik untuk kampung halaman. Ya mungkin jauh hari sebelum ini juga saya juga terus kontribusi untuk kampung halaman. Cuman memang kalau kemarin kita tidak ekspos secara langsung, tetapi hari ini kan momen yang berbeda nih Pak Iqbal. Ya tentunya memang ada hal-hal yang memang harus kita ekspos, ada hal-hal yang memang tidak kita ekspos. Kalau dulu ya kita juga sering turun ke Kota Baru lah khususnya, ikut bantu warga. Apa nih kira-kira kendala yang mungkin yang bisa kita bantu, baik itu di tingkat kabupaten, tingkat provinsi, bahkan juga terkait juga pelajar dan mahasiswa juga sering kita tawarkan terkait beasiswa. Ya, artinya apa? Artinya hari ini saya pikir ujung tombak daripada Desa Kota Baru Seprida adalah generasi penerusnya. Karena apa ya? Karena kalau generasi ini dititipkan yang baik, ya insya Allah kampung kita ya mudah-mudahan baik. Kalau hari ini generasi kita titipkan yang buruk, ya, maka akan buruk lah ini kampung kita seperti itu. Ya. Sebenarnya terima kasih nih Bang, terima kasih banyak udah diundang. Ini udah. Tapi jujur memang tak terasa rupanya sudah 1 jam. 1 jam ini Bang, luar biasa. Bincang santai, tentu menarik juga kan pembahasan karena masa pandemi ini kan kampanye tidak offline Bang. Tentu dia harus tahu juga calon-calon pemimpinnya tentang pengalamannya, terus juga kemudian visi misinya, agar ini tentu banyak informasi bahkan ilmu pengalaman jadi motivasi ya kan. Khususnya bagi kaum muda juga. Sekali lagi Pak, tanggapan Abang mengenai Inhil Connect. Pengetahuan Abang gitu. Oke. Yang saya ketahui lah ya. Yang saya ketahui Inhil Connect hari ini bergerak di bidang pendidikan dan sangat bagus. Sangat-sangat bagus. Karena apa ya? Karena tambah ya masa pandemi gitu. Masa pandemi memang ya anak-anak banyak tak sekolah, tak masuk ke dalam tempat dia belajar gitu. Dengan hadirnya Inhil Connect, ya tentu ini kan akan membantu orang tua, ya membantu guru-guru di sekolah. Ya dengan hadirnya Inhil Connect, ya anak-anak itu ya tetap bisa belajar. Dan juga pada malam hari ini, ya artinya ini kan Inhil Connect kan yang saya ketahui kemarin hanya
di bidang Pendidikan. pendidikan, Aha. rupanya hari ini sudah merambah ke bidang Bidang yang lain. bidang yang lain, Bidang bidang yang lain, podcast Bang. gitu. Ya rupanya ada juga di bidang wirausaha gitu. Wirausaha. Wirausaha. Iya. Ya artinya juga kalau saya lah, ya ini harus tetap semangat, harus tetap support. Ya insya Allah kalau memang nanti kita diberikan amanah, ya mudah-mudahan nanti kita bisa inilah, ya kita bisa turut ikut serta lah hadirnya pemerintah desa dalam ya membantu memang komunitas-komunitas yang memang betul-betul arahnya kepada hal-hal yang positif. Jadi seperti itu. Jadi Inhil Connect ini sebenarnya pendidikan, badan usaha, Iya. juga ada podcast yang sekarang ini Bang ya. Juga ada hukum sebenarnya. Hukum. Karena kami juga ada nantinya pendampingan hukum. Masyarakat yang kurang mampu tentu Iya. butuh bantuan. Karena LBH lah ya. LBH, Lembaga LBH. Bantuan Hukum. Ini penting juga kemudian advokasi ya kan tentang persoalan-persoalan hukum, Betul. agar kemudian tahu tentang aturan, kemudian bisa diselesaikan secara hukum gitu Bang ya. Nah, mungkin itu Bang ya, karena sahabat bisa bincang santai kita juga saya ucapkan terima kasih Bang udah mau datang acara podcast Kecamatan Keritang ini kan. Semoga Bang selalu sehat ya. Amin. Ya Allah. Terus berjuang, Siap. terus semangat, Siap. bangun kampung, kita sama-sama membangun kampung. Siap. Semoga kedepannya lebih maju, Amin. ya kan. Kemudian orang-orangnya sumber daya manusia itu lebih dapat berkualitas lah, Bang. Berkualitas, kemudian dapat bertarung di kalangan nasional, bahkan harapannya internasional. Harus. Terima kasih Bang Harus. sebelumnya. Sama-sama. Ya, mungkin sahabat bisa bincang santai pada malam hari ini. Itulah tadi tentang kepribadian ataupun pengalaman dari nomor urut 2 calon kepala desa Kota Baru Seberida, Bapak Al-Huda ST. Tentunya jangan pernah melewatkan live kami ya. Dan banyak informasi dan ilmu-ilmu yang akan kita dapatkan di sini dari narasumber-narasumber yang memang betul-betul berkompeten di bidangnya. Saya ucapkan terima kasih banyak sahabat bisa bincang santai pada malam hari ini. Saya ucapkan akhiri, lebih kurang dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.